Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa dimanapun berada? Saat ini kami dari Tuser Jambi ingin membagikan sebuah tutorial bagaimana mengecek sebuah kulkas, pengecekan awal, diagnosa awal. Karena kulkas ini terindikasi tidak dingin dengan merek Sharp. Ini speknya ya, dengan merek Sharp, kulkas satu pintu, tidak dingin. Jadi apa-apa saja yang perlu kita persiapkan. Pertama, nanti kita akan persiapkan sebuah kabel seperti ini. Kita langsung cek aja nanti ke dalam instalasinya tanpa memakai instalasi yang ada. Kita memakai kabel sendiri, instalasi sendiri. Kemudian beberapa obeng ya, peralatan yang kita butuhkan. Kemudian tang. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah tang ampere ya. Tang ampere, klem meter. Ini dia untuk mengecek berapa arus ampere yang masuk ke dalam kompresor. Kemudian selanjutnya nanti kita tes juga apa namanya, relay dan PTC-nya apakah masih tersambung dengan baik. Oke, pertama kali kita bongkar, kita buka di sini ya, di cover penutupnya ini seperti ini. Cokit saja sampai pakai obeng min, pastikan terbuka seperti ini penutupnya. Wah, ada cicaknya nih, telur cicak. Kemudian apakah mesin ini nyala atau tidak. Untuk memastikan kita buka saja relay dan PTC-nya. Nah, seperti ini. Ini adalah overload atau relay dan ini adalah PTC. Jadi untuk memastikan kita tes saja ya, seperti ini. Apakah dia menyala atau tidak nantinya. Maaf agak sedikit bising ini pemirsa, karena memang bengkel kami ada di pinggir jalan, jadi agak sedikit bising. Kita tes overloadnya apakah masih tersambung seperti ini. Apabila terdengar suara bunyi atau menunjukkan angka tertentu, maka overload ini dalam keadaan baik. Dan apabila tidak menyambung atau tidak bunyi, itu dipastikan rusak. Kemudian ini PTC-nya kita tancapkan ke lubang. Nah, masih juga mengeluarkan bunyi. Dengan demikian kita nyatakan relay dan atau overload dan PTC-nya dalam keadaan baik. Kita lakukan langkah berikutnya. Kita buka saja ini relay dan PTC-nya dari kabel yang dari bawaan. Kita akan melakukan pengetesan dari kabel yang kita miliki. Ya, pasangkan dulu di sini. Kemudian PTC-nya kita pasang. Oke, sudah terpasang dengan sempurna. Kita masukkan arus ya. Kita jepit di sini kabel yang kita maksud tadi. Di sini. Satunya di sini. Nah, itu dia. Kemudian kita pasang ampere ya. Nah, kita posisikan klem meter pada ampere meter. Kita posisikan ke ampere meter untuk mengetahui tekanan ampere berapa yang masuk ke dalam arus. Kita klemkan di sini.
Nah, seperti itu. Salah satu saja ya, salah satu kabelnya. Kemudian lantas kita colokkan ke sumber listrik ya. Ini kita colokkan, apakah nanti kompresor akan menyala. Oke, harus tidak menyala ternyata pemirsa. Tidak menyala. Nah, coba kita cek kembali apakah kabel sudah terhubung dengan sempurna. Ya, benar, kabel sudah terhubung dengan sempurna. Klem meter sudah kita hubungkan dan kita colokkan ke listrik. Nah, terjadi getaran yang hebat, kompresornya bergetar, namun ampernya tidak berjalan ya. Nah, ini baru mulai start 0,5 ampere. Oh, sepertinya ini terjadi gagal start ya. Coba kita tes meter apakah terjadi kebocoran. Ternyata tidak. Oh, protek lagi. Ya, kita tes ya. Nah, arus masuk itu menyala ya. Cuma ampere menunjukkan ini tadi 0,0 start lalu dia kembali lagi. Ini menandakan bahwa kompresor ini protek ya, tidak bagus ya. Rusak, artinya rusak di kompresornya rusak. Nanti akan kita kasih tahu pemiliknya, akan kita beritahu bahwa kompresornya rusak ya. Terus nanti akan kita lakukan perundingan, apakah nanti akan mau diganti kompresor atau mau tidak ya, karena harga kompresornya juga lumayan pemirsa ya. Ampere menunjukkan 2, itu artinya kumparan yang ada di dalam kompresor ini mengalami short ya, atau dia gulungannya itu udah tersambung ya, jadi tidak mau dia. Coba kita goyang-goyangkan. Nah, saat ampere 0,04 itu ini bekerja ini, tetapi nanti dia protek ya, nah tek gitu kan, dengar bunyi tek dengan ampere yang tinggi ya. Ini tadi sempat 2,8 ampernya, itu menandakan bahwasanya, nanti coba perhatikan ya ampernya ya, ampere dari klem meter. Nah, itu menunjukkan 2, itu artinya terjadi overload atau terjadi konslet di dalam lilitan kompresornya. Jadi pengecekan awal seperti itu untuk mendeteksi bahwasanya kulkas ini kompresornya layak atau tidak diperbaikin. Maksudnya apa kulkas ini layak tidaknya diperbaikin tergantung kompresornya ya, karena satu-satunya alat yang vital ini di kompresor. Oke, kita coba cabut saja. Kemudian kita raba di sini overloadnya. Waduh, sangat panas sekali pemirsa. Emang terjadi overload di sini. Nah, itu ya. Jadi itu adalah cara pengecekan kulkas ini ya. Ini penampakan daripada kulkasnya tadi ya, mereknya Sharp. Dalamnya seperti ini. Ini di dalamnya masih lumayan bersih ya, lumayan bersih dan masih bagus. Dan nanti akan kita informasikan kepada pemiliknya apakah mau mengganti kompresornya tadi. Jika mau, nanti akan kita cari gantinya dan akan kita lakukan pengisian freon ya. Nah, oke, terima kasih pemirsa atas kunjungannya bersama Tuser Jambi. Nanti akan kita lanjutkan pada tutorial selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.